Selamat sore, rekan-rekan sekalian. Sore Pak Dosen. Sore Pak. Sore Pak Dosen. Selamat sore Pak Dosen. Wes, mantap. Pak Dosen. Selamat sore Pak Dosen. Ini suaranya masih kencang-kencang ya. Berarti yang kencang-kencang ini nggak puasa ini mungkin. Mau buka puasa Pak Dosen. Hahaha. Ya. Mantap. Teman-teman, saya di samping absen at link, saya setiap mulai kelas, saya absen manual ya. Nanti di akhir kelas pun akan saya absen manual juga. Hanya untuk saling cross check siapa yang setia dari awal sampai akhir gitu ya. Di awal perkuliahan kita minggu lalu, memang kita masih kenalan dan belum ada materi, dan saya akan mulai masuk materinya mulai minggu ini, bahwa hukum penitensier ini kalau kita tarik dari istilahnya penal itu berarti dia ada hubungannya dengan pidana ya. Kode penal itu artinya hukum pidana, sehingga tentu saja penitensier itu berarti juga masuk dalam ruang lingkup atau keluarga hukum pidana. Saya ibaratkan kalau hukum pidana itu seperti sebuah sistem, ya, sebuah sistem besar, di mana hukum pidananya itu kita ibaratkan seperti mobil beserta seluruh kelengkapannya, ya, beserta mobil dengan seluruh kelengkapannya. Kemudian hukum acara pidana itu adalah pedoman atau cara kita mengemudi mobil. Itu adalah hukum acara pidana. Nah, hukum penitensier ini sendiri adalah sopir yang kemudian menilai apakah cara seseorang mengemudikan mobil itu dengan mobilnya itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Sehingga hukum penitensier itu sendiri, teman-teman sudah terima materi yang di-share ya? Silahkan simak. Ya, silahkan simak di gadget masing-masing. Saya hanya akan menerangkan saja. Nanti saya juga akan menyiapkan materi dalam bentuk video yang akan bisa saya share di teman-teman, supaya ketika teman-teman mungkin mengemudikan mobil atau di atas motor bisa sambil mendengarkan. Karena kadang-kadang kita secara visual maupun dengan video itu akan lebih baik lagi. Pengertian dan tujuan hukum penitensier. Pengertian hukum penitensier adalah peraturan yang mengatur pelaksanaan putusan hakim terhadap terhukum atau terpidana. Itulah hukum penitensier. Nah, hukum penitensier merupakan bagian dari hukum positif yang mengatur sistem hukuman dan tindakan terhadap hukum itu sendiri. Nah, kemudian hukum penitensier juga disebut merupakan pelaksanaan dari hukum pidana. Nah, di mana hukum penitensier mengatur kapan, di mana, dan bagaimana pelaku tindak pidana harus menjalani hukuman. Jadi hukum penitensier ini lebih bersifat ke hal-hal yang sangat praktis. Ya. Ada beberapa pendapat ahli mengenai hukum penitensier. Yang pertama dari Utrecht, seorang profesor hukum dari Belanda, yang mana kita kenal dia merupakan pendiri University of Utrecht di Belanda. Yang dimaksud dengan hukum penitensier adalah segala peraturan-peraturan positif mengenai sistem hukuman atau strafstelsel dan sistem tindakan atau maatregelstelsel. Ini menurut Utrecht. Menurut Van Bemmelen, pengertian terhadap hukum penitensier adalah hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja, dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan, sebagaimana ditulis oleh Profesor Lumintang tahun 1984. Kemudian masih menurut Bemmelen,
hukuman atau strafstelsel, dan sistem tindakan atau maatregelstelsel, sebagaimana juga disebutkan oleh Utrecht, menjadi bagian dari hukum penitensier. Apa tujuan dan kegunaan hukum penitensier, rekan-rekan sekalian? Tujuan dari hukum penitensier adalah agar yang berhubungan dengan hukuman seseorang dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi, seorang terhukum, seorang terpidana harus juga diperhatikan hak-haknya, harus juga dijalankan sistem pemidanaannya dengan baik. Nah, sehingga hukum penitensier baru dapat dilaksanakan apabila sudah ada putusan dari hakim. Jadi, tidak boleh ada main hakim sendiri, tidak boleh ada pemidanaan sesat, tidak boleh seseorang dipidana tanpa dibuktikan bahwa seseorang tersebut atau korporasi tersebut betul-betul melakukan tindak pidana. Hukum pidana memiliki 3 konsep yang tidak hanya dianggap sebagai konsep-konsep dasar dalam penyusunan konsep rancangan KUHP, tetapi juga dianggap sebagai masalah pokok dalam hukum pidana. Antara lain, yang pertama, tindak pidana atau perbuatan kriminal atau criminal offense. Jadi, rekan-rekan, dalam konsep rancangan KUHP yang sudah menjadi KUHP baru. Kita sudah memiliki KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan mulai berlaku tahun depan, tahun 2026. KUHP baru ini nanti saya share juga ke teman-teman supaya teman-teman juga bisa membaca, karena hukum penitensier ini adalah sebuah sistem di mana tentunya KUHP menjadi bagian penting dari hukum penitensier juga. Nah, di dalam KUHP yang baru disebutkan ada hal-hal yang menjadi masalah pokok dalam hukum pidana itu, yaitu tindak pidana atau perbuatan kriminal, saya ulangi lagi ya, atau criminal offense. Kemudian pertanggungjawaban pidana atau kesalahan pidana, yaitu criminal responsibility, karena suatu perbuatan pasti ada orang yang bertanggung jawab atas perbuatan itu. Itulah konsep pemidanaan. Kemudian ada pemidanaan sendiri dalam bentuk punishment atau hukuman. Nah, apa kegunaan hukum penitensier, rekan-rekan sekalian? Kenapa rekan-rekan perlu mempelajari hukum penitensier? Khususnya rekan-rekan yang tertarik untuk mendalami hukum pidana. Hukum penitensier itu memiliki kegunaan yang pertama, untuk mengetahui bahwa dari tahun ke tahun pemidanaan terhadap pelaku kejahatan semakin diperhalus atau menjadi lebih manusiawi. Semakin ke sini kita semakin beradab ya, semakin beretika, sehingga pola-pola pemidanaan tetap juga harus menghargai hak asasi dari terpidana. Kita tidak lagi hidup di zaman kolonial atau di zaman sebelum peradaban manusia menjadi semakin modern. Ya, kalau Anda hidup kalau kita hidup di bawah tahun 1800, 1700, kita akan mendapati bahwa sistem punishment itu akan menjadi lebih mengerikan ya. Saya pernah nonton rekan-rekan eksekusi mati yang mengerikan di zaman dulu ya. Ada orang yang digergaji hidup-hidup, macam-macam. Ada orang yang dimasukkan ke dalam tong, lalu dibuang ke dalam laut ya. Itu pemidanaan ketika hukum masih belum berjalan dengan baik, ketika kesewenang-wenangan masih merajalela ya. Sehingga ya kita memaklumi di zaman itu atau di abad pertengahan hukumannya amat sangat mengerikan ya. Seorang penyihir bisa dibakar hidup-hidup, dan itu legal, dilegalkan oleh negara, dilegalkan oleh kerajaan pada saat itu. Nah, oleh karena itu hukum penitensier memang yang pertama adalah untuk mengetahui bahwa dari tahun ke tahun atau dari masa ke masa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan semakin diperhalus atau manusiawi, sehingga tidak lagi menjadi punishment tapi menjadi pembelajaran hidup untuk dia supaya dia tobat gitu ya. Oleh karena itu kata penjara di Indonesia sudah diganti menjadi lembaga pemasyarakatan. Sehingga ketika dia kembali ke masyarakat, dia menyadari kesalahannya, dia boleh menjadi orang yang diterima dan orang yang diberikan kesempatan kembali untuk memperbaiki perbuatannya. Kemudian yang kedua dari kegunaan hukum penitensier adalah bahwa pada hakikatnya pidana merupakan suatu kesengajaan untuk memberikan
suatu penderitaan kepada pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan memberikan ketertiban kepada masyarakat. Jadi rekan-rekan sekalian, pada hakikatnya pidana itu juga tidak bisa dipungkiri adalah untuk memberikan penderitaan. Seseorang yang ditahan mau tidak mau dirampas kemerdekaannya, dirampas kenikmatan hidupnya, dirampas kenyamanannya. Jadi sampai kapanpun, ya, walaupun hukum penitensier itu memperhalus kata-kata, memperhalus menjadi lebih manusiawi, tetapi tetap saja yang namanya tindak pidana, pelakunya tetap harus diberikan penderitaan, ya, bukan pembalasan, tapi penderitaan supaya dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Kemudian yang ketiga dari kegunaan hukum penitensier adalah pada hakikatnya tindakan merupakan suatu kesengajaan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana supaya apa? Supaya dia tidak melakukan tindak pidana lagi. Ya, kalau yang tadi diberikan penderitaan supaya menjaga ketertiban, mencegah lagi kejahatan, agar jangan ada orang yang terinspirasi oleh perbuatannya. Oleh karena itu diberikan contoh bahwa jika Anda melakukan tindak pidana, jika Anda mencuri, jika Anda korupsi, Anda akan menderita, begitu ya. Nah, tapi ini teorinya teman-teman ya. Di Indonesia sepertinya kalau kita bicara korupsi masih memprihatinkan ya. Saya dapat satu lelucon ya, bahwa ada satu pelaku tindak pidana korupsi diringankan hukumannya karena dia berkelakuan baik. Lalu si stand up comedy bilang, sejak kapan korupsi dikatakan berkelakuan baik? Bener juga sih. Jadi hakimnya nyeleneh juga. Dibilang, Anda saya ringankan hukumannya karena ada berkelakuan baik. Ya, sejak kapan koruptor berkelakuan baik? Ya teman-teman ya. Agak unik juga tuh alasannya hakim itu. Tapi ya sudah. Kemudian yang ketiga, teman-teman, tadi saya katakan bahwa supaya dia tidak melakukan tindak pidana lagi, di samping dia menjaga ketertiban. Kemudian yang keempat, untuk memberikan pengetahuan yang lebih konkret dan komprehensif kepada para mahasiswa hukum. Ya, rekan-rekan sekalian, Anda yang sekarang belajar hukum penitensier, sehingga rekan-rekan dapat memahami masalah pidana dan pemidanaan tidak saja dalam konteks ius constitutum, ya, melainkan juga dalam konteks ius constituendum. Jadi tidak hanya dalam praktek, tidak hanya dalam teori constitutum yang tertulis, tapi juga dalam konteks ius constituendum yang terjadi, yang sedang berjalan. Nah, oleh karena itu rekan-rekan, dalam ruang lingkup hukum penitensier, masih menurut dua orang profesor kawakan itu Van Bemmelen dan Utrecht, disebutkan bahwa berdasarkan pengertian hukum pidana, penitensier menurut Van Bemmelen dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup hukum penitensier meliputi pidana atau pemidanaan yang dikaitkan dengan lembaga-lembaga pemidanaan dengan tujuan yang ingin dicapai orang dengan pemidanaan itu sendiri. Karena menurutnya, hukum pidana penitensier merupakan hukum yang berkaitan dengan tujuan, daya kerja, dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan. Sedangkan menurut Utrecht, hukum penitensier merupakan bagian dari hukum pidana positif yang menentukan 5 hal menurut Utrecht. Ya, hukum penitensier merupakan bagian dari hukum pidana positif yang menentukan 5 hal. Apa itu? Yang pertama, jenis sanksi terhadap suatu pelanggaran, dalam hal ini terhadap KUHP. Ya, tentunya seorang terpidana didakwa karena dia melanggar apa yang tertulis di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun sumber-sumber hukum pidana lainnya. Undang-undang pidana yang memuat sanksi pidana dan undang-undang non-pidana yang memuat sanksi pidana. Nah, kemudian yang kedua, beratnya sanksi itu. Jadi berat ringannya sanksi itu juga ditentukan atau diajarkan atau merupakan bagian yang masuk dalam hukum penitensier
Kemudian yang ketiga, lamanya sanksi dijalani. Yang keempat, cara sanksi itu dijalankan. Kemudian yang kelima, tempat sanksi itu dijalankan. Di lembaga pemasyarakatan mana. Bila dia anak terpidananya, maka dia lembaga pemidanaan anak. Bila dia wanita, maka dia di lembaga pemasyarakatan wanita. Yang ada di Pondok Bambu ya, kalau nggak salah itu ya. Kemudian koruptor di Sukamiskin. Ya. Padahal tidak ada koruptor yang suka miskin, dia maunya suka kaya. Tapi dia tetap ditempatkan di Sukamiskin supaya dia menyadari kelakuannya bahwa yang dia lakukan itu memiskinkan ya. Ternyata simbolis juga ya, Sukamiskin itu ya, ada makna filosofisnya juga. Penitensier dalam bahasa Belanda disebut dengan sebutan penitentiair ya. Bahasa Belanda ini teman-teman agak unik dia karena tidak seperti bahasa Inggris. Di S1 masih ada bahasa Belanda nggak, rekan-rekan ini? Nggak ada, Pak, nggak ada. Oh, udah nggak ada ya? Oh iya. Nggak ada, Pak. Oke. Bahasa Belanda disebut penitentiair. Jadi bahasa Belanda itu apa yang ditulis, itu juga yang dibaca. Unik ya bahasa Belanda itu ya. Yang menurut beberapa kalangan sebagai kata yang digunakan dalam bahasa lain yaitu straffen. Ya. Jadi penitentiair, straffen, kemudian beberapa bahasa yang mirip ya. Secara etimologis, penitentiaire atau straffenrecht dapat dijabarkan dari sebuah kata dasar yaitu straffen, noun word yang memiliki arti yaitu pidana, ya. Pidana. Seperti saya sampaikan minggu lalu, kalau ada dananya jadi pidana ya, teman-teman. Itu sindiran-sindiran aja terhadap sistem hukum kita di Indonesia ini yang dalam beberapa kasus sering dikonotasikan negatif ya. Di samping itu straffen atau werkwoord juga memiliki arti pemidanaan serta recht yang memiliki arti hukum. Sehingga menurut penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan penitentiaire memiliki arti sebagai hukum pemidanaan, bukan hukum pidana. Jadi cara melaksanakan hukum pidana, sehingga disebutkan pemidanaan, ya. Nah, jadi dia kata kerja karena ada awalan P dan akhiran an. Jadi kalau pemutahiran berarti sebuah pekerjaan atau upaya untuk memutahirkan atau untuk memodernisasi. Mutahir itu sendiri dapat diartikan sebagai modern ya atau canggih. Nah, ketika disematkan dengan awalan P dan akhiran an, penitentiaire berarti hukum pemidanaan. Ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana ikut mengalami perkembangan seperti hukum penitensier atau lebih tepat disebut dengan hukum penitentiair. Saat ini dianggap sebagai subjek yang terpisah dari prinsip-prinsip hukum pidana lainnya. Nah, menurut Charles Thomas dalam bukunya Correction America Problem Solved the Past and the Present disebutkan penitentiaire dapat didefinisikan secara sederhana sebagai bagian dari kriminologi yang dekat dengan studi mengenai pidana dan konsekuensinya. Nah, kriminologi ini sendiri teman-teman menjadi cabang ilmu sendiri nih. Ya. Tapi menurut Charles Thomas, penitentiaire menjadi bagian dari kriminologi. Tapi lebih dekat ke studi mengenai pidana dan konsekuensinya. Kriminologi ini sendiri lebih luas ya. Lebih luas lagi pengertiannya. Seorang pakar hukum pidana Indonesia yang banyak juga bukunya dipakai sebagai rujukan dalam kebijakan hukum pidana yang namanya Profesor Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa materi atau substansi
atau masalah pokok dari hukum pidana material terletak pada masalah mengenai yang pertama, perbuatan apa yang sepatutnya dipidana atau disebut dengan tindak pidana. Kemudian yang kedua, syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan atau kesalahan itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, sanksi pidana apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Ini menurut Pak Profesor Barda Nawawi Arif. Selanjutnya, beberapa definisi penitensier menurut para ahli, diantaranya W.N. Noack mengatakan, penologi, penal ya, adalah ilmu tentang pidana dan sarana-sarananya atau pengetahuan tentang cara perlakuan atau pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dan sarana-sarana yang digunakannya. Kemudian menurut Sutherland and Creasy mengatakan, penologi adalah ilmu yang berkaitan dengan pengawasan terhadap kejahatan. Ya, maksudnya ini tadi saya bilang ya, penitensier, strafen, penal, nah itu bahasa-bahasa serumpun ya. Strafen, nah, ini muncul dalam pendapat Sutherland dan Creasy. Kemudian Mulyatno, seorang begawan hukum pidana, juga mengatakan bahwa penologi adalah ilmu tentang pidana dan pemidanaannya, atau ilmu pengetahuan tentang memperlakukan dan memidana pelaku kejahatan. Ada juga dari Sujono Dirjosisworo dalam tulisannya yang berjudul Sejarah dan Asas-asas Penologi atau Pemasyarakatan, mendefinisikan penologi sebagai ilmu tentang kepenjaraan dan perlakuan atau pembinaan narapidana. Nah itu teman-teman lebih lanjut tentang pengantar penitensier yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan kita